Assalamualaikum sahabat geografi. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Bagaimana belajar kalian di rumah? Dimanapun kalian belajar harus tetap semangat ya. Mau tahu apa yang kita pelajari? Yuk sama-sama kita saksikan video ini. Let's go. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang energi baru dan terbarukan. Apa itu energi baru dan terbarukan? Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Energi baru adalah jenis-jenis energi yang dapat dijadikan sebagai alternatif pengganti sumber energi. Sedangkan energi terbarukan yaitu energi yang dapat diperoleh secara ulang atau terbarukan, misalnya sinar matahari dan angin. Nah, berikut ini adalah contoh dari energi baru dan terbarukan, yaitu 1. Bioful, biomasa, panas bumi, air, angin, sinar matahari. Untuk penjelasan lebih rincinya, mari kita simak video berikut ini. Yang pertama yaitu energi matahari. Sinar matahari adalah energi terbarukan yang bersumber dari sinar dan panas yang dipancarkan oleh matahari. Pembangkit listrik tenaga surya di Indonesia sendiri yaitu contohnya PLTS Karangasem Bali, PLTS Raijua, dan PLTS Nuleng. Energi radiasi yang dipancarkan oleh permukaan matahari berasal dari reaksi termonuklir yang ada di inti matahari. Pemanfaatan energi matahari sebagai sumber energi alternatif untuk mengatasi krisis energi, khususnya minyak bumi. Di samping jumlahnya yang tidak terbatas, pemanfaatannya juga tidak menimbulkan polusi yang dapat merusak lingkungan. Cahaya matahari dapat dikonversi menjadi listrik dengan menggunakan teknologi sel surya. Potensi energi surya di Indonesia sangat besar, yakni sekitar 4,8 kWh per meter persegi atau setara dengan 112.000 GWP. Namun yang sudah dimanfaatkan baru sekitar 10 MWP. Saat ini pemerintah telah mengeluarkan roadmap pemanfaatan energi surya yang menargetkan kapasitas PLTS terpasang hingga tahun 2020 adalah sebesar 0,87 GW atau sekitar 50 MWP per tahun. Nah, ini merupakan peta potensi energi surya yang ada di Indonesia. Selanjutnya ada energi air. Aliran air terjadi karena perbedaan energi potensial. Gravitasi dapat mengkonversi energi dan energi potensial menjadi energi kinetik.
Saat ini 20% konsumsi listrik dunia berasal dari PLTA. Di Indonesia sendiri terdapat puluhan pembangkit listrik tenaga air. Indonesia sendiri kaya akan sumber daya alam, salah satunya adalah air. Hal ini karena Indonesia memiliki banyak sungai, danau, laut, dan air terjun. Nah, pemanfaatan sungai sendiri dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, membangkit listrik, sumber irigasi, dan pariwisata. Nah, sekarang kalian tahu tidak bagaimana proses air sungai bisa diolah menjadi pembangkit listrik? Coba kalian perhatikan, itu adalah aliran dan ini adalah bendungan. Nah, bendungan di sini berfungsi untuk menaikkan tinggi air. Selain itu, bendungan juga berfungsi untuk mengumpulkan air yang digunakan sebagai irigasi dan pengendali banjir. Semua makhluk di bumi ini membutuhkan air, sehingga kita harus selalu menjaga kelestarian dari air itu. Air dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Caranya adalah dengan masang turbin-turbin pada air terjun. Untuk membuat pembangkit listrik tenaga air, yang kita perlukan adalah turbin, air yang deras, dan juga generator yang akan menghasilkan listrik. Aliran air yang deras sangat diperlukan dalam membuat pembangkit listrik tenaga air. Aliran air dari bendungan digunakan untuk menggerakkan turbin yang kemudian membangkitkan energi listrik. Kemudian listrik dialirkan ke rumah-rumah warga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi, semakin deras aliran air, semakin cepat kincir berputar dan energi listrik yang dihasilkan pun akan semakin besar. Selanjutnya yaitu energi angin. Angin terjadi karena perbedaan tekanan di dua tempat yang berbeda. Kincir angin digunakan untuk menangkap energi angin dan diubah menjadi energi kinetik atau listrik. Contoh pembangkit listrik tenaga angin di Indonesia yaitu PLT Banyusamas Bantul, Yogyakarta. Selain itu, juga terdapat pembangkit listrik tenaga angin yang berada di Sidengreng, Rapang, Sulawesi Selatan. PLTP Sidrap ini memiliki energi angin yang mencapai 75 MW. PLTP ini terdiri dari 30 turbin dengan masing-masing daya yaitu 2,5 MW atau secara total yaitu 75 MW. Selanjutnya yaitu energi panas bumi. Energi panas bumi yaitu energi yang berasal dari dalam bumi, dihasilkan di dalam inti bumi yang ditimbulkan oleh peristiwa peluruhan partikel-partikel radioaktif di dalam batuan.
Energi panas bumi diyakini lebih ekonomis, berlimpah berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Namun, dalam pemanfaatannya pasti terkendala oleh teknologi. Energi geotermal dihasilkan oleh panas dari dalam bumi. Energi panas bumi membangkitkan tenaga yang dapat diandalkan dan hampir tidak mengeluarkan gas rumah kaca sama sekali. Tidak seperti pembangkit listrik tenaga lain yang harus membakar batu bara atau minyak bumi, pembangkit listrik tenaga panas bumi memanfaatkan energi alam yang timbul dari sumber panas bumi. Energi panas bumi seperti air yang dipanaskan dalam ceret. Energi panas bumi menggunakan panas dari dalam bumi. Panas alami bumi membentuk sumber daya geotermal. Panas ini berasal dari batuan-batuan yang meleleh disebut magma. Biasanya terdapat di kawasan gunung berapi. Sumber panas itulah yang mendorong pengembangan sumber-sumber panas bumi. Untuk mendapatkan zat cair dan gas atau fluida yang bertemperatur dan bertekanan tinggi ini, sumur dibor dari kedalaman 3.000 sampai 10.000 kaki dari permukaan. Kemudian, air tersebut akan mengalir ke atas melalui pipa sebelum menuju ke separator untuk dipisahkan antara air panas dan uapnya. Air panas yang dipisahkan ini disebut brine. Dari separator, uap panas dialirkan ke pembangkit listrik melalui sistem jaringan pipa besar di atas permukaan tanah. Jaringan pipa uap panas melintasi daerah sepanjang 3 km atau lebih. Uap panas yang sudah diproses kemudian dialirkan menuju ke pembangkit listrik. Di dalam trafo, tegangan dinaikkan sebelum listrik dialirkan ke jaringan transmisi PLN Jawa Bali dan kemudian disalurkan ke rumah-rumah dan industri. Energi panas bumi merupakan energi yang bersih dan ramah lingkungan yang membuatnya menjadi salah satu solusi dalam mengatasi dampak pemanasan global dan perubahan iklim. Melalui pengelolaan yang tepat, panas bumi mempunyai banyak keunggulan. Panas bumi merupakan energi terbarukan yang dapat diandalkan. Dia juga mengurangi ketergantungan terhadap minyak bumi dan dalam penggunaannya tidak mengeluarkan emisi gas-gas rumah kaca. Chevron menjadi penghasil panas bumi terbesar di dunia. Operasinya di Indonesia dan Filipina saat ini mempunyai kapasitas lebih dari 1.200 MW energi panas bumi yang bersih, andal, dan terbarukan. Kapasitas ini cukup untuk memenuhi kebutuhan berjuta-juta umat manusia yang ada di dunia ini.
Cukup sekian sedikit pembahasan mengenai video tentang energi baru dan terbarukan. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.